Om Swastiastu, salam berbagi kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Komang Mulyantara, berbagi praktik baik tentang penggunaan salah satu model dan fitur yang bisa dilaksanakan selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Judul yang saya ambil yaitu tentang penggunaan model blended learning dan pemanfaatan fitur rumah belajar untuk guru selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Langsung saja. Yang melatar belakangi tentunya tentang pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kita dihadapkan dengan situasi di luar dari kebiasaan melalui peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2020 yang mengharuskan pembelajaran di sekolah dihentikan dan diganti dengan pembelajaran di rumah yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh atau lebih familiar dikenal dengan belajar dari rumah atau BDR selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dari keadaan situasi tersebut, semua warga sekolah, utamanya guru, yang harus mampu memberikan ruang terhadap peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya, walaupun dalam keadaan dan situasi yang berbeda, mampu merancang proses pembelajaran yang memberikan arah terbaik terhadap kemajuan siswa. Maka dalam laporan ini akan dibahas praktik baik yang diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 4 Bibitin, yaitu pembinaan terhadap guru melalui blended learning dengan pemanfaatan rumah belajar dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Tentunya di sini praktik baik yang saya ambil yaitu berdasarkan tugas tambahan saya yaitu sebagai kepala sekolah, tentunya pembinaan terhadap guru-guru yang ada di sekolah binaan saya. Rumusan masalahnya, apakah melalui bimbingan penerapan model blended learning dan pemanfaatan fitur rumah belajar, guru mampu memberikan pelayanan pendidikan terhadap siswa selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Tujuan penulisannya, guru mampu memberikan pelayanan pendidikan selama PJJ melalui model blended learning dan pemanfaatan fitur rumah belajar. Selanjutnya, tentang teori-teori, di sini saya kutip teori dari North et al. Tahun 2007, mungkin yang saya kutip ada beberapa yang saya tampilkan di sini. Berdasarkan North et al. Tahun 2007, pembelajaran blended merupakan suatu kombinasi dari berbagai modus pembelajaran daring, luring, dan tatap muka atau yang dikenal dengan in-person learning. Adapun fitur rumah belajar yang diadaptasi dalam praktik baik yang saya lakukan, yaitu yang pertama ada sumber belajar, kemudian BSE atau buku sekolah elektronik, bank soal, dan yang terakhir adalah kelas maya. Selanjutnya fitur rumah belajar. Yang pertama yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu penggunaan fitur rumah belajar, sumber belajar, kemudian kelas maya, maupun bank soal. Ini proses pendampingan yang saya lakukan. Yang pertama, proses blended learning yang saya ambil yang pertama yaitu tentang proses pengenalan pendampingan guru, penggunaan daring terkait dengan penggunaan salah satu aplikasi yang mudah dan familiar yang bisa diakses oleh siswa, terutama siswa kami karena background atau latar belakangnya siswanya di daerah pegunungan yang sangat sulit untuk memperoleh akses internet yang sangat besar, sehingga Google Meet itu cukup untuk penggunaannya di wilayah kami. Yaitu pengenalan aplikasi daring, pertama Google Meet. Saya dalam proses pendampingannya ada pendampingan terhadap guru. Kemudian guru kami ada 6 guru kelas, kemudian 1 guru mapel PJOK dan 1 guru mapel agama Hindu.
Selanjutnya, ini merupakan proses pendampingan tentang penggunaan fitur rumah belajar, yang di dalamnya penggunaan buku sekolah elektronik, kemudian modul PDR, kemudian diselipkan di sana bagaimana caranya menginput dalam penggunaan Google Form. Selanjutnya kami melaksanakan diskusi bersama dalam perencanaan pelaksanaannya, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana kendala yang nanti akan dihadapi. Itu kami lakukan diskusi bersama guru melalui pendampingan dan bagaimana proses pelaksanaannya nanti di lapangan. Proses pendampingan guru yang pertama ini pelaksanaan daring. Contoh pelaksanaan daring yang kami lakukan itu dilaksanakan masing-masing kelas. Saya contohkan hanya beberapa di sini, yaitu kelas 1 dan kelas 6. Selanjutnya proses pendampingan guru dengan pelaksanaan guru kunjung. Selain daring, berdasarkan blended itu kombinasi antara daring dan luring, ini kami lakukan dengan pelaksanaan guru kunjung dengan menerapkan sinkron terhadap orang tua, kemudian melaksanakan guru kunjung kelompok kecil maupun personal. Sesuai dengan gambar, saya lakukan guru kunjung berdasarkan kelompok kecil. Ada juga yang kami lakukan menggunakan guru kunjung personal atau individu. Selanjutnya proses pendampingan, ini proses pendampingan saya selaku kepala sekolah terhadap guru, kemudian memberikan survei atau rubrik survei, angket survei tentang kepuasan siswa dan kepuasan orang tua terhadap proses pembelajaran yang kami lakukan berbasis daring maupun luring. Ini merupakan salah satu pembahasan yang saya lakukan berdasarkan hasil dari pelaksanaan blended learning, kombinasi antara pelaksanaan daring maupun luring. Itu pada awalnya jumlah siswa yang kami miliki memang jumlahnya sedikit, yaitu 64 siswa. Pembelajaran PJJ berbasis WA dan tugas itu sebanyak 48 yang bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kepuasan orang tua yang menyatakan itu puas atau iya itu 35 responden. Kemudian yang tidak itu 13 responden. Kemudian kepuasan siswa tentunya terbalik di sini. Kepuasan siswanya lebih banyak yang tidak puas terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis WA dan tugas. Kemudian setelah praktik baik yang di bawah, praktik baik di sini, setelah praktik baik, jumlah siswa 60 siswa, itu pelaksanaan daringnya 48, kemudian luringnya ada 16, dan kepuasan orang tua itu 62 dan yang tidak ada 2. Kepuasan siswa yang merasa puas itu 63 siswa dan ada yang 1 siswa yang merasa tidak puas. Karena kendala yang kami alami, tentunya yang tidak puas adalah akses yang mereka miliki itu tentunya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya kami juga tidak pelaksanaan praktik baik ini tidak bisa melaksanakan 100% untuk kepuasannya, namun sudah mencapai 80% dari awal sebelum praktik baik yang kami lakukan. Selanjutnya, pembahasannya terdapat 63 siswa yang menyukai proses pembelajaran blended learning dalam kaitannya secara daring maupun luring, dan terhadap 63 siswa orang tua yang puas terhadap kelakuan guru ketika proses pembelajaran melalui bimbingan dan pendampingan terhadap guru dengan penerapan blended learning dan pemanfaatan fitur rumah belajar dalam memberikan pelayanan pendidikan secara menyeluruh terhadap semua siswa. Dan pada akhir pembahasan ini, saya dapat simpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran blended learning itu lebih baik daripada hanya pelaksanaan PJJ tanpa penerapan pendekatan yang tepat.
Hal ini diperkuat dengan perolehan hasil kepuasan terhadap pelaksanaan blended learning. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa terhadap pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan menggunakan model blended learning dengan pemanfaatan fitur rumah belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang salah satu praktik baik yang saya terapkan di sekolah saya, yaitu SD Negeri Pati Pitin. Semoga dapat menjadi sumber dalam pelaksanaan pembelajaran selama PJJ. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam berbagi.